Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Hari ini Ama datang kembali untuk memberikan topik yang sangat menarik. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan video-video Ama yang terbaru. Hari ini Ama akan membahas tentang lush energy. Lush di dalam bahasa Inggris itu bisa dikatakan longgar, jadi energi yang longgar. Dan tentu saja kalau energi yang longgar itu energi yang mudah sekali terbuang. Nah, Ama akan bertanya pada kalian, apakah kalian percaya bahwa ada orang yang bisa menyedot energi kalian? Di sini mungkin Anda akan berkata, saya tidak tahu Ama. Tapi banyak sekali yang mengatakan bahwa energi bisa disedot oleh orang lain. Nah, di sini Ama akan menjelaskan bahwa memang energi kita bisa disedot oleh orang lain. Karena begini, setiap manusia, bahkan setiap makhluk mempunyai emosi. Tapi ingat, emosi itu ada dua jenis emosi. Walaupun kita sering mengatakan bahwa emosi itu tidak bagus, tetapi emosi pun ada yang positif dan ada yang negatif, ya. Apa itu emosi positif? Emosi positif adalah semangat hidup seseorang, semangat berkarya seseorang, semangat untuk maju, dan bisa kita katakan semangat perjuangan di dalam kehidupan. Itu adalah tanpa emosi, manusia itu bisa menjadi sangat pasif. Anda tidak punya semangat untuk melakukan apa-apa, Anda hanya pasrah. Tapi emosi itulah yang akan membangkitkan semangat di dalam kehidupan kalian. Kemudian apalah itu emosi negatif? Emosi negatif adalah emosi ketika kita merasa cemas, sedih, amarah, kesal. Itu adalah emosi negatif. Nah, otomatis emosi itu terbagi dua. Dan kenapa kita bisa disedot? Kenapa ada orang lain yang bisa menyedot kita? Oke? Dan bagaimana caranya? Oke, sekarang Ama menjelaskan ya. Orang lain itu biasanya yang datang untuk menyedot kita itu mempunyai ciri-ciri tersendiri atau ciri-ciri khusus. Ciri-cirinya adalah orang itu sering memancing amarah kita, ya, memancing amarah kita. Contohnya, kita menginginkan sesuatu. Kita bercerita pada orang ini apa yang kita inginkan. Saya ingin menjadi seorang apa? Seorang dokter atau seorang seniman yang terkenal dan sebagainya. Tapi orang itu kemudian mulai menanamkan pemikiran negatif di bawah kekuatan sadar kita. Contohnya, saya ingin menjadi orang terkenal. Tidak mungkin. Masih ada orang lain yang lebih bagus daripada Anda. Misalnya, ini Ama ambil contoh yang simpel. Saya ingin menjadi seorang artis misalnya yang terkenal. Sepertinya itu tidak mungkin karena masih ada yang lebih bagus, lebih cantik daripada Anda. Dan mereka berusaha susah payah untuk menjadi seorang artis, tapi mereka juga belum tentu berhasil. Jadi secara otomatis dia sudah menanamkan energi negatif di dalam diri kita. Jadi kita langsung berpikir, oh iya, saya susah dong untuk bersaing dengan orang lain karena saya memiliki kekurangan seperti ini dan seperti itu. Dan orang itu ketika mengucapkan, dia mengucapkan dengan kata-kata yang sangat manis. Ya, sangat manis, bukan dengan kata-kata yang kasar. Sehingga kita itu terpengaruh oleh dia. Kemudian, apa hubungannya sehingga dia bisa mengambil energi, bisa mengambil menyedot energi positif yang ada di dalam diri kita atau emosi positif di dalam diri kita? Mungkin pertama dia udah membuat kita cemas dan membuat kita stres, ya. Tapi lama kelamaan namanya manusia itu emosi itu berkembang. Ya, jadi jangan salah, emosi itu akan berkembang di dalam diri kita. Mungkin pada saat kita berbicara sama orang ini, kita secara otomatis seperti menurut, tapi timbul kesadaran karena orang ini mungkin terus menerus ya berusaha menanamkan pemikiran negatif.
Di sini kita mulai merasa seperti ada ketidaknyamanan, karena setiap manusia itu punya nurani. Kok saya tidak nyaman ya dengan orang ini, kok tiba-tiba saya merasa tidak suka sama dia. Bahkan kita menjadi emosi, kita mulai merasakan bukan cuma tidak suka, tapi kita mulai benci sama orang ini, kita mulai kesel sama orang itu. Nah kemudian keluarlah yang namanya amarah. Amarah itu membuat emosi positif kita tenggelam, ya, seperti ditelan bumi, atau mungkin emosi positif kita itu hilang, dan kemudian itu menjadi emosi yang negatif. Dan itu adalah bagian dari suatu energi. Jadi luz itu adalah energi emosi yang ada di dalam diri kita. Energi kreativitas dia berwarna antara merah dan biru, tapi berbeda dengan aura, sangat berbeda dengan cakra. Itu adalah energi yang ada di alam semesta ini dan dimiliki oleh semua makhluk. Jadi itu adalah energi khusus alam semesta. Nah kemudian dengan amarahnya kita ini, otomatis dia punya teknik udah membuat kita cemas. Berarti dia berhasil dengan apa yang dia inginkan, dia berhasil menjatuhkan kita, dan dia bisa menarik emosi positif itu untuk menjadi kesuksesan bagi diri dia, untuk mencapai tujuan yang dia inginkan, ya. Dan orang-orang itu bukanlah orang-orang sembarangan. Biasanya itu adalah orang-orang yang mengerti arti dari suatu energi. Tetapi ada juga orang mungkin yang tidak mengerti energi, tapi dia bisa menjatuhkan kita dengan dengan menanamkan pemikiran negatif di dalam diri kita, sehingga kita itu benar-benar merasa down, merasa stres, dan merasa tidak berdaya, tidak mampu. Kemudian orang-orang seperti itu juga bisa menanamkan ketakutan di dalam diri kita. Jadi misalkan dia akan bercerita, oh sebentar lagi ini akan terjadi seperti ini, ya, sebentar lagi akan terjadi bencana yang seperti ini dan seperti itu. Kan banyak sekali yang membicarakan, ya, amat tidak mengatakan bahwa ramalan itu salah, bukan, tapi kadang-kadang terus saja dia membicarakan hal-hal yang negatif, hal-hal yang menakutkan gitu ya. Seperti misalnya contohnya, ini nanti corona akan berkembang untuk selama-lamanya, misalnya seperti itu. Padahal walaupun ada corona, toh masih lebih banyak orang yang hidup daripada yang mati. Terus terang banyak yang sembuh dari corona. Yang penting kita kan melakukan protokol kesehatan, bukan kita takut ya, bukan kita cemas. Tapi karena kita ditanamkan suatu kecemasan yang luar biasa, akhirnya orang ini menjadi pasif. Dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena dia stres, dia cemas, bahkan dia mungkin terkena suatu penyakit yang disebut panic attack. Dia menjadi panic attack karena hal-hal seperti ini. Sebentar-sebentar dia ketakutan. Otomatis kalau kita selalu ketakutan dan cemas, mana mungkin kita bisa berpikir jernih. Yaitu adalah orang yang menanamkan pemikiran negatif dengan pemikiran. Jadi tidak langsung ya. Kalau yang tadi yang lush itu biasanya mereka sudah mengerti. Mereka sudah ahli di dalam energi. Mereka sudah mengerti tentang energi negatif yang bisa ditanamkan atau emosi negatif yang bisa ditanamkan pada orang ini. Tapi yang tadi Ama jelaskan yang membuat kita selalu ketakutan, cemas, dan memberikan pembicaraan yang tidak nyaman ya, itu orang yang tidak mengerti tentang energi, tapi dia usil dan membuat kita tidak tenang. Kemudian ada juga orang yang misalnya dia tujuannya baik, tapi baik untuk diri dia dan tidak baik untuk diri kita. Contohnya, ya maaf ya, Ama tidak menyindir siapa-siapa di sini, tapi memang ada orang-orang seperti itu. Misalnya, dia merasa bahwa tidak ada di dunia ini pekerjaan yang lebih mulia daripada menjadi seorang spiritualis. Ini contoh ya, spiritualis. Apakah itu paranormal ataukah apa saja ya, seperti itu. Nah kemudian mungkin ada orang yang memiliki anugerah itu, tetapi dia tidak mau 100% fokus di pekerjaan itu. Jadi mungkin dia punya double job. Seperti contohnya Ama sendiri ya, mungkin saya memang menjadi guru meditasi, YouTuber untuk meditasi, tapi saya juga mungkin berbeda lagi kalau di Instagram, atau juga saya juga memang adalah seorang penyanyi
seorang penari, penyanyi ya. Jadi saya juga seorang artis, berarti saya punya double pekerjaan. Nah mungkin orang-orang tertentu, ini umpama ya, ini perumpamaan, ini tidak terjadi sama Ama ya, perumpamaan, mereka tidak menyukai pekerjaan saya sebagai artis, tapi senang aku sebagai seorang guru spiritual umpama ya. Kemudian mereka memberikan pengaruh, oh Ama kan udah usia sekian, mungkin Ama itu lebih bagus, jadilah seorang spiritualis saja, tidak usah bekerja seperti ini, seperti itu. Lagi pula apalagi yang mau dicari di dunia ini apa? Padahal mau tidak mau kita harus mencari banyak hal di dunia ini ya. Setiap orang tetap harus mencari nafkah, mencari kebahagiaan, kedamaian. Tapi kan bagi dia senang. Kalau si guru ini atau orang yang bisa diajak bicara ya, penasehat ini, dia senang karena orang ini bisa memberikan saran, bisa memberikan nasihat tanpa dia memikirkan kepentingan si penasehat itu. Jadi dia menanamkan pemikiran seperti itu sehingga orang ini mungkin cuma menjadi seperti yang dia inginkan. Kadang-kadang orang tua terhadap anak juga seperti itu. Ada orang tua terhadap anak menginginkan anaknya menjadi seorang dokter misalnya, sedangkan anaknya tidak ingin menjadi seorang dokter, ingin menjadi seorang bisnismen, dan akhirnya dia mengikuti kehendak orang tua dan dia tidak bahagia. Berarti orang tua itu sudah menanamkan pemikiran seperti itu pada anak itu. Ya, jadi itulah yang disebut dia sudah memberikan loose energy. Dan ada juga kadang-kadang organisasi itu yang lebih mengerikan, organisasi-organisasi yang menanamkan ketakutan, kecemasan sehingga orang mengikuti ketua dari organisasi itu walaupun itu jalannya salah atau jalannya sesat. Itu yang disebut loose energy. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus selalu kuat, kita bermeditasi supaya kita tidak terkena dengan loose energy, selalu berpikiran positif dan jadilah seperti apa yang kalian inginkan, bukan seperti yang orang inginkan ya. Apapun yang kalian cita-citakan, kalian inginkan, semesta pasti akan memberikan. Maka dari itu kita harus menanamkan selalu pemikiran positif dan emosi positif. Oke? Thank you for watching. Mudah-mudahan apa yang Ama jelaskan hari ini itu bermanfaat untuk kalian semua. Namaste. I love you all.